dan juga semangat. Semangat. Oke, jadi sebelum memulai ibadah sekolah minggu hari ini, Lause mau mengingatkan untuk menyiapkan Alkitab, terlebih menyiapkan hati adik-adik semua. Jadi adik-adik, sebelum kita mulai, kita mau menyanyikan satu lagu yang berjudul Yesus di dalam rumahku. Nah, ada yang spesial nih. Spesialnya di mana, Lause? Jadi kita akan bernyanyi dengan 3 bahasa, ya. Jadi Lause harap kalian semua semangat dalam menyanyikannya. Kemudian yang pastinya saat memuji Tuhan, kamu semua boleh berdiri dan ikuti gerakan dari Lause Vero dan Lause Indri. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Oke. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Jab Jesus mereka main hai, kusi-kusi hai, kusi-kusi hai, kusi-kusi hai. Jab Jesus mereka main hai, kusi-kusi hai, kusi-kusi hai. Oke, mari kita lipat tangan, tutup mata. Lause akan pimpin dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur Tuhan sangat mengasihi kami hingga kami boleh bangun di pagi hari ini menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Saat ini kami rindu untuk mendengar firman Tuhan, bernyanyi bersama. Tuhan yang memberkati, biarlah kami belajar akan firman Tuhan dan juga kami dengan penuh sukacita bernyanyi memuji nama Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita akan menyanyikan sama-sama lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi ya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Pagi semuanya. Wah, sudah tidak terasa ya, sudah hari Minggu lagi. Waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri lagi. Kan tadi kan kita sudah bernyanyi bersama, kita sudah memuji Tuhan bersama. Waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu Lause mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita ada yel-yel.
Kenapa ada yel-yel? Nah, yel-yel ini membuat kita terhubung dengan firman Tuhan nanti. Oke adik-adik? Oke, kita bangkit berdiri, kita mau yel-yel dulu. Nah, yel-yelnya seperti ini. Saya keluarga Allah. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Saya keluarga Allah. Yes, yes, yes. Sangat mudah kan adik-adik? Ya, mudah sekali. Yuk kita yel-yel bersama-sama sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Oke? 1, 2, 3. Saya keluarga Allah. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Saya keluarga Allah. Yes, yes, yes. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke adik-adik, kita langsung persilakan semuanya duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau meminta tuntunan dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau memberkati kami agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar bagaimana Allah memelihara orang-orang yang dikasihinya. Siapa orang-orang yang dikasihi Allah? Ya, keluarga Allah. Keluarga Allah itu siapa? Ya, kita semua adalah keluarga Allah. Oke, namun sebelum itu Rosa mau mengajak adik-adik mengingat kembali dulu bagaimana kisah penciptaan. Nah, di dalam kisah penciptaan pada saat itu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Nah, pada saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, mereka ini dapat berbicara langsung dengan Allah. Wah, sangat menarik ya adik-adik, di mana dulu itu Adam dan Hawa itu dapat berbicara langsung dengan Allah di Taman Eden. Tapi ada tapinya adik-adik. Karena keberdosaan mereka, karena ketidaktaatan mereka, mereka jatuh di dalam dosa. Mereka tidak taat lagi dengan Allah. Mereka melanggar perintah Allah sehingga Allah menghukum mereka. Nah, pada saat Allah menghukum mereka, Allah tetap mengasihi mereka. Kenapa Allah menghukum mereka? Kan Tuhan kan memiliki kasih yang begitu besar. Nah, adik-adik, disinilah kita harus tahu Allah tetap mengasihi kita, tetapi dalam keadilan Allah tetap memberikan kita konsekuensi ketika kita melakukan dosa. Nah, pada saat itu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa sehingga Allah membuang Adam dan Hawa ke dunia. Nah, pada saat itu beberapa kemudian penuhlah dunia dengan orang-orang yang begitu berdosa dari keturunan Adam dan Hawa. Tapi adik-adik, ada satu orang yang begitu taat kepada Allah. Dia setia kepada Allah, dia setia kepada perintah Allah. Ada yang tahu siapa dia? Ya, dia adalah Nuh. Nuh adalah orang yang sangat taat. Nuh adalah orang yang sangat setia kepada Allah. Dia bahkan melakukan perintah Allah. Nah, sehingga Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera yang begitu besar agar pada saat bahtera itu jadi, Tuhan mendatangkan air bah. Nah, pada saat bahtera itu sudah jadi, seluruh ternak, segala jenis hewan ada di dalam bahtera itu. Keluarga Nuh sendiri dan ternak-ternaknya berada di dalam bahtera tersebut. Sehingga pada saat keluarga Nuh sudah berada di dalam bahtera yang begitu besar, Tuhan mendatangkan air bah. Sehingga pada saat semua orang yang hidup pada saat itu yang tidak berada di dalam bahtera, mereka semuanya lenyap. Kenapa Tuhan melenyapkan mereka? Ya, karena begitu mereka itu sudah penuh dengan dosa. Mereka sudah tidak lagi taat dengan Allah, sehingga yang hanya diselamatkan itu adalah Nuh. Nah, ini adalah contoh bagaimana Tuhan itu sangat membenci orang yang melakukan dosa. Tuhan sangat membenci orang yang tidak taat kepadanya, sehingga membuat Allah marah. Nah, beberapa tahun kemudian dari keluarga Nuh
Tuhan mengambil keturunannya. Nah, siapa dia? Ada yang tahu siapa? Ya, dia adalah Abraham, bapa segala umat. Abraham adalah keturunan Yesus Kristus. Dari situlah, dari keluarga Abraham lah muncullah Yesus Kristus. Nah, pada saat itu Abraham adalah orang yang sangat juga taat kepada perintah Allah. Abraham adalah orang yang sangat taat kepada peraturan Allah. Dia tidak pernah melakukan dosa sekalipun. Sehingga Allah memelihara hidup Abraham dan keluarganya. Ada yang tahu siapa istri Abraham? Iya, istri Abraham adalah Sarah. Nah, pada suatu ketika Abraham tinggal di sebuah kota. Nah, pada saat itu Abraham memiliki ternak yang begitu melimpah. Abraham diberkati oleh Allah sehingga Abraham memiliki ternak yang begitu banyak, emas dan perak yang begitu melimpah. Tetapi yang anehnya, Tuhan menyuruh Abraham meninggalkan kotanya. Kemana? Belum diketahui adik-adik. Abraham hanya mematuhi perintah Allah. Abraham hanya tetap mengingat bahwa Allah terus menyertai Abraham. Allah terus memelihara Abraham dan membuat Abraham menjadi bangsa yang begitu besar. Sehingga pada saat itu Abraham keluar dari kotanya. Nah, adik-adik, ada yang pernah lihat orang yang pindah rumah? Nah, Lause sendiri pernah lihat teman Lause pindah rumah. Mereka itu sangat repot. Mereka harus mengeluarkan barang-barangnya dari rumah. Mereka harus memilah agar dimasukkan di dalam dos dan menaruhnya di mobil. Begitu juga dengan pakaian mereka. Begitu juga dengan buku-buku mereka. Begitu juga dengan perabotan rumah mereka. Mereka harus mengeluarkan semuanya dan mengemasnya dan menaruhnya di dalam dos. Karena mereka harus pindah rumah. Begitu juga dengan Bapak Abraham. Tapi pada saat itu, pada saat Tuhan menyuruh Abraham keluar dari kotanya, Tuhan tidak mengatakan bahwa Abraham kamu harus pergi ke kota ini. Tuhan hanya menyuruh Abraham untuk keluar dari rumahnya. Nah, pada saat itu adik-adik, Abraham hanya mematuhi perintah Allah. Nah, pada saat itu tidak ada namanya kendaraan, tidak ada namanya mobil, tidak ada namanya motor. Abraham begitu repot dan Abraham meninggalkan rumahnya dan Abraham membawa seluruh ternaknya dan hamba-hambanya. Hamba-hambanya itu siapa? Hamba-hamba itu adalah budak-budaknya. Sehingga pada saat itu Abraham harus keluar dari rumahnya, pergi kemana, ke kota yang Tuhan ingin tujukan. Tapi pada saat itu Tuhan belum menunjukkan kepada Abraham bahwa kamu harus pergi ke kota ini. Abraham hanya pergi bersama istrinya. Siapa tadi namanya istrinya? Iya, namanya adalah Sarah. Dan tidak lupa Abraham juga membawa keponakannya. Ada yang tahu siapa keponakannya? Iya, keponakannya bernama Lot. Pada saat itu Abraham pergi dan berhenti di jalan, berjalan lagi, berhenti di jalan, dan sehingga tibalah di suatu kota, namanya adalah tanah Kanaan. Nah, pada saat di situ adik-adik, Allah benar-benar menyertai keluarga Abraham. Allah setia kepada apa yang dikatakan Abraham. Allah berjanji pada saat itu Allah akan menyertai keluarga Abraham. Allah akan memelihara keluarga Abraham dan menjadikan keluarga Abraham menjadi bangsa yang begitu besar. Dan sangat betul adik-adik, pada saat Abraham tiba di tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang ditujukan kepada Abraham, Abraham berlimpah begitu banyaknya harta. Abraham tidak hanya memiliki ternak yang Abraham bawa dari rumahnya, tetapi ternaknya bertambah begitu banyak. Tetapi adik-adik, di sini kita melihat lagi bahwa pada saat Tuhan, pada saat Allah memelihara Abraham tidak sama sekali egois. Abraham membagi hartanya, membagi ternaknya kepada siapa? Kepada keponakannya yang dibawa tadi. Siapa keponakannya? Iya, dia adalah Lot. Abraham membagi ternaknya kepada Lot. Lot, ini ternak yang kamu akan gembalakan dan ini punya
saya. Wah, sungguh luar biasa Bapak Abraham ini. Bapak Abraham tidak hanya taat kepada Allah, tetapi Bapak Abraham juga tidak menjadi orang yang egois. Dia mau berbagi kepada keluarganya sendiri. Nah, kenapa Tuhan sangat menyukai Abraham? Ya karena Abraham tidak hanya taat kepada Allah, Abraham tidak hanya setia kepada Allah, tetapi Abraham juga adalah orang yang tidak egois. Abraham tidak pelit kepada semua orang. Abraham mau berbagi dengan harta miliknya. Maka dari itu adik-adik, kenapa Tuhan sangat sayang kepada Abraham? Kenapa Tuhan memilih Abraham? Karena Abraham adalah orang yang sangat setia kepada Allah. Bagaimana kenapa Tuhan itu suka menyayangi kita, Tuhan memelihara hidup kita, karena kita adalah orang yang taat, kita adalah setia kepada Tuhan. Lalu pada saat itu, karena Tuhan memelihara hidup Abraham, Abraham menjadi keluarga yang besar. Nah, sekarang adik-adik, pertanyaannya, siapa keluarga Tuhan saat ini? Ya, kita semua. Kita adalah keturunan Bapak Abraham. Tuhan memelihara hidup kita. Contohnya adik-adik, pada saat ini, pada masa pandemi ini, adik-adik masih bisa makan bukan? Iya, masih bisa kan? Masih bisa minum susu? Masih bisa kan? Masih bisa makan snack? Masih bisa kan? Nah, itu juga adalah bentuk pemeliharaan Tuhan kepada kita semua. Bagaimana, kenapa Tuhan sangat menyayangi kita, Tuhan memelihara hidup kita walaupun masa-masa pandemi ini. Tuhan sangat menyayangi anak-anaknya, Tuhan memelihara anak-anaknya yang setia dan percaya kepadanya. Lalu pertanyaannya, lalu bagaimana saya harus tetap setia kepada Tuhan? Nah, pertanyaan yang sangat baik. Bagaimana kita tetap setia kepada Tuhan agar Tuhan tetap memelihara hidup kita? Nah, dengan kita setia berdoa kepada Tuhan, kita setia membaca firman Tuhan. Nah, kan di sini adik-adik ada yang belum terlalu lancar membaca firman Tuhan. Nah, sangat gampang adik-adik. Saat ini teknologi begitu canggih ya. Adik-adik bisa mendownload aplikasi YouVersion, atau adik-adik juga bisa membuka YouTube. Di situ begitu banyak firman Tuhan yang adik-adik tidak harus baca. Adik-adik cuma bisa tinggal bisa dengar, dan itu sangat menolong adik-adik. Nah, ketika adik-adik setia berdoa kepada Tuhan, setia mendengarkan firman Tuhan, setia dengar-dengaran kepada Tuhan, tidak egois, suka berbagi, Tuhan pasti akan memelihara hidup kita. Karena kita adalah anak-anaknya. Bagaimana kita tahu kita adalah anak-anak Allah? Karena kita setia kepada Allah. Maka dari situ Tuhan memelihara anak-anaknya. Nah, adik-adik, sangat mulia tidak? Sangat baik tidak perbuatan Allah? Ya, sangat baik. Tuhan sangat baik kepada setiap anak-anaknya. Tuhan memelihara anak-anaknya walaupun masa-masa saat ini, masa-masa sulit saat ini yang kita alami, Tuhan tetap memelihara hidup kita. Dan kita tidak hanya melakukan begitu banyak hal-hal, kita hanya taat kepada Allah, kita hanya setia berdoa kepada Allah, setia membaca firman Tuhan, sehingga Allah memelihara hidup kita. Wah, Tuhan sangat baik ya. Sangat gampang berdoa, dengar-dengaran, membaca firman Tuhan, itu sudah membuat kita bisa dekat sama Tuhan, sehingga Tuhan memelihara hidup kita. Nah, adik-adik, Tuhan sangat baik kepada setiap kita, sehingga Tuhan memelihara hidup kita sampai saat ini. Oke adik-adik, itu saja firman Tuhan hari ini. Kita harus setia kepada Allah, kita harus dengar-dengaran kepada orang tua, membaca firman Tuhan, setia berdoa kepada Allah agar Tuhan memelihara hidup kita. Oke adik-adik, kita akan tutup dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, yang sudah mengajarkan kami bagaimana Tuhan terus memelihara hidup kami walaupun di masa-masa saat ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan kita hari ini. Jangan lupa stay healthy and stay safe.
God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Oke.